Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, menindaklanjuti upaya pencegahan virus corona di Banjarmasin, Komisi 4 DPRD melakukan rapat bersama dengan Dinas Kesehatan, dilanjutkan dengan Dinas Pendidikan. Menindaklanjuti upaya pencegahan virus corona di Banjarmasin, Komisi 4 DPRD melakukan rapat bersama dengan Dinas Kesehatan, dilanjutkan dengan Dinas Pendidikan di ruang Komisi 4 setempat. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Mat Nur Ali, mendukung langkah pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti PHBS, Germas, meliburkan sekolah, mengisolir diri sendiri, serta mengurangi aktivitas luar rumah termasuk social distancing. Politisi Partai Golkar ini berharap jangan ada berita bohong yang menyebabkan keresahan masyarakat. Soal libur sekolah, Mat Nur meminta jangan dimanfaatkan sebagai liburan dan dimanfaatkan untuk mengajak anak jalan-jalan. Anak juga sejauh mana kami itu. Nah, terkait dengan Dinas Kesehatan, kami juga menerima laporan dari Dinas Kesehatan supaya jangan ada terjadinya isu hoax ya. Artinya informasi yang simpang siur. Tapi kalau misalnya Anda bisa mendapatkan informasi dari kami dari DPR hasil rapat kerja kami bahwa memang dipastikan Banjarmasin itu memang ada pernah jatuh yang terjadi, artinya bukan hoax lagi artinya. Dan berita ini kita meminta kepada masyarakat jangan merupakan suatu bahwa ini ada merupakan kepanikan kita ya, artinya jangan sampai kita menjadi tegang, artinya tetap tingkat kewaspadaan kita harus kita jaga dengan mengikuti dengan ketentuan pemerintah termasuk social distancing tadi ya, artinya menjaga jarak dan sebagainya, menjaga kebersihan sebagainya. Nah, terkait dengan Dinas Pendidikan meliburkan anak didik juga orang tua juga jangan sampai dimanfaatkan ini justru berjalan-jalan dibawa anak, dibawa ke pasar, dibawa ke tempat keramaian segala macam. Selain itu, anggota DPRD meminta pelayanan kesehatan dimaksimalkan dan diintensifkan di kawasan pintu masuk Banjarmasin seperti Puskesmas Pelambuan. Murtasiah, Risna, Banjar TV. Selain itu, RSUD Sultan Suryansa Banjarmasin sudah menyiapkan ruang isolasi, sedangkan Dinas Pendidikan Banjarmasin melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sekolah dengan prioritas yang masuk zona merah. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansa Banjarmasin, Sukoco Hartono, menyatakan sudah menyiapkan ruang isolasi dalam rangka waspada COVID-19 sesuai arahan pemerintah. Menurut Sukoco, saat ini ruang yang ada dijadikan tempat scanning, sementara dari edaran semua rumah sakit wajib memiliki ruang isolasi. Jadi kita memang sudah diminta kesiapsiagaan, kewaspadaan terhadap antisipasi dari mewabahnya COVID-19 ini. Jadi untuk itu kita memang akan mempersiapkan penambahan ruang isolasi. Jadi akan ada penambahan 3 ruang isolasi yang ada sekarang baru 1, dan baru 1 ini kita peruntukkan untuk screening aja, screening pasien ODP yang apabila memang dia mengarah ke PDP akan tetap kita rujuk ke rumah sakit rujukan atau rumah sakit. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Adaryanto di tempat yang sama menyatakan upaya pencegahan corona diambil dengan meliburkan pelajar, guru atau tenaga pendidik, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sekolah. COVID-19 itu kemarin ada rapat. Pertama, Banjarmasin meliburkan semua siswa, artinya merumahkan ya, dia belajar di rumah, dan kita buatkan program-program yang sebagian dari mereka adalah dengan cara daring, dengan online. Tapi memang tidak semuanya, karena memang di Banjarmasin juga ada beberapa sekolah orang tua yang memang belum bisa mampu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan perubahan status yang kemarin hari Minggu itu karena Pak Gubernur kita melakukan penyemprotan di sekolah-sekolah. Hari kemarin sudah kita lakukan, hari ini juga masih berjalan, tapi memang ketercapaiannya karena jumlah sekolah itu kan 207 dan tambah 35 ya. Tentu banyak, terlampau banyak, sehingga kita melakukan penyemprotan pada titik-titik tertentu, terutama adalah yang kita antisipasi mereka yang memang daerah-daerah yang merah. Nah, contohnya adalah di daerah Banjarmasin Utara kan, sesuai dengan kebetulan memang kasus itu ada berada di sana, dan sekolah-sekolah yang dengan jumlah murid besar. Nanti kita akan lakukan.
Saat ini masih berjalan karena jumlah sekolah di Banjarmasin ada 207 dan tambah 35. Tentu banyak sehingga pihaknya melakukan penyemprotan pada titik-titik tertentu, terutama yang masuk zona merah. Murtasiyah, Risna Banjar TV. Di samping itu, di tengah situasi melawan penyebaran virus corona, ujian nasional berbasis komputer UNBK di sekolah ditiadakan. Selain itu, acara perpisahan atau kelulusan juga dilarang karena bersifat mengumpulkan banyak orang. Di tengah situasi melawan penyebaran virus corona, ujian nasional berbasis sekolah UNBK di sekolah ditiadakan. Selain itu, acara perpisahan atau kelulusan juga dilarang karena bersifat mengumpulkan banyak orang. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Adaryanto menyatakan ketentuan peniadaan UN tersebut sudah termuat dalam perundang-undangan dan pengganti nilai kelulusan dihitung berdasarkan nilai rapor. Karena itu untuk Banjarmasin pihaknya menyatakan tak masalah dan siap mengikuti ketentuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri rapat bersama Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. Rencana kan sudah mau dihapusin nih. Jadi kita sudah siap-siap. Kita sudah siap dengan UNBK atau ujian nasional, tapi kalau memang ditiadakan, kita kan ada pilihan, yaitu dengan cara penggunaan nilai rapot yang digunakan untuk menentukan kelulusan. Jadi nanti nilai rapot dan nilai tugas itu akan digunakan untuk menentukan kelulusan. Yang pertama, bahwa sekolah tidak diperbolehkan untuk melakukan perpisahan ya di luar lingkungan sekolah. Jadi itu dulu kita sepakati. Jadi kalau dia melakukan di dalam sekolah masih diperbolehkan. Itu nomor satu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tidak diperbolehkan untuk memberikan atau membuat menarik pungutan. Nah, jadi inilah yang tadi kebijakan resmi saya, dan ini sudah jadikan edaran. Saya lupa nanti tanggalnya kapan ya. Rasanya 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Dan ini akan kita evaluasi bersama-sama. Kalau ada sekolah yang melanggar akan saya berikan teguran. Ujian itu tanggal 16 untuk SD, tanggal 20 untuk SMP. Memang 1 bulan setelahnya baru kita tentukan kan kelulusannya. Tetapi mereka biasanya melakukan itu di setelah ujian. Nah kalau itu yang terjadi, saya pikir nggak akan dilaksanakan. Nggak diperbolehkan selama di dalam masa darurat sampai 29 Mei yang sesuai dengan di pusatnya. Sesuai jadwal, seharusnya ujian nasional tingkat SD dilaksanakan 16 Mei 2020, sedangkan untuk SMP pada 20 Mei 2020. Sementara terkait larangan mengadakan acara perpisahan dan kelulusan, sudah ada edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Murtasiyah, Risna Banjar TV.